Adapun di video kali ini kami akan membahas mengenai apa itu investasi, apa itu sekolah pasar modal, apa itu pasar modal, lalu apa saja sih fungsi pasar modal, manfaat dari pasar modal, produk-produk pasar modal, struktur pasar modal, hingga pelaku di dalam pasar modal. Selanjutnya, investasi. Investasi merupakan pembelian aset dengan mempertimbangkan keadaan ekonomi di masa sekarang dan masa yang akan datang untuk mendapatkan imbalan hasil tertentu di masa depan. Yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi imbalan hasil yang kita harapkan, maka semakin tinggi resiko yang harus kita tanggung. Selanjutnya, tujuan investasi. Terdapat 3 tujuan investasi. Yang pertama, mendapatkan penghasilan tetap. Yang kedua, mengembangkan usaha. Dan yang ketiga, jaminan dalam bisnis. Jenis-jenis investasi aset. Terdapat 2 jenis investasi. Yang pertama, investasi aktiva real. Dan yang kedua, investasi aktiva finansial. Selanjutnya, jenis investasi berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, investasi jangka pendek. Yang kedua, investasi jangka menengah. Dan yang ketiga, investasi jangka panjang. Fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Dan yang kedua, fungsi keuangan. Selanjutnya, pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Fungsi pasar modal. Yang pertama, fungsi ekonomi. Dan yang kedua, fungsi keuangan. Baik, di slide 10 terdapat manfaat pasar modal. Yang pertama untuk emiten. Di antaranya 1. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada kovenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Yang keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Lalu selanjutnya terdapat manfaat pasar modal untuk investor, di antaranya yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi. Dan yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya, pada slide ke-12 terdapat produk pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Definisi dari saham sendiri yaitu dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas, di mana dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atau hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Di pasar sekunder atau bursa, dalam aktivitas perdagangan sehari-hari, harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Di slide ke-13 terdapat keuntungan dalam membeli saham. Yang pertama, potensi keuntungan tinggi, di mana saham telah terbukti memberikan potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada instrumen investasi lainnya. Contohnya seperti deposito ataupun tabungan, di mana keuntungan ini bisa datang dari 2 sumber utama, dari kenaikan harga saham atau capital gain dan dividen yang dibagikan perusahaan ke pemegang saham. Dengan mampu memperoleh pengembalian investasi yang signifikan, investasi saham menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor. Yang kedua, membangun kekayaan jangka panjang, di mana salah satu keunggulan utama dari investasi saham adalah kemampuannya untuk membantu dalam membangun kekayaan jangka panjang, di mana meskipun fluktuasi harga saham bisa terjadi secara periodik. Data historis ini menunjukkan tren peningkatan nilai saham dalam jangka panjang, di mana dengan demikian investasi saham menjadi instrumen yang ideal untuk mempersiapkan masa depan finansial. Yang ketiga, melawan inflasi, di mana inflasi merupakan ancaman nyata daya beli uang. Namun, dengan berinvestasi dalam saham, kita dapat memiliki kesempatan untuk melawan dampak negatif dari inflasi tersebut. Yang keempat, memiliki kepemilikan perusahaan, di mana
Dengan kita membeli saham, kita dapat menjadi investor, tetapi juga turut menjadi sebagian kepemilikan dalam perusahaan tersebut. Dan hal ini tidak bisa menjadi kebanggaan tersendiri, tetapi menjadi peluang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan perusahaan melalui hak suara dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Selanjutnya di slide ke-14 terdapat kerugian dalam membeli saham. Pertama, yaitu tidak mendapatkan dividen, di mana umumnya itu perusahaan membagikan dividen ketika kinerja perusahaan itu baik, tetapi ketika perusahaan mengalami penurunan kinerja atau merugikan, perusahaan tidak dapat membagikan dividen. Yang kedua, terdapat capital loss, di mana capital loss merupakan kebalikan dari capital gain. Hal ini terjadi ketika kita menjual saham yang kita miliki harganya lebih rendah daripada harga beli. Yang terakhir, terdapat risiko likuidasi, di mana jika emiten bangkrut atau likuidasi, maka para pemegang saham memiliki klaim terakhir terhadap aktivitas perusahaan. Seluruh kewajiban emiten dibayarkan. Kemungkinan terburuknya adalah jika tidak lagi aktif yang tersisa, maka pemegang saham tidak memperoleh apa-apa. Slide 15 terdapat produk pasar modal yang kedua, yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, yang kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang, di mana bentuk hukum reksadana ini dapat berupa perseroan atau berupa kontrak investasi kolektif atau yang biasa kita sebut itu dengan KIK. Selain itu, reksadana juga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu reksadana tertutup dan reksadana terbuka. Slide ke-16 terdapat keuntungan dalam membeli reksadana. Yang pertama, reksadana ini dikelola oleh ahlinya, yaitu manajer investasi yang mana telah berpengalaman di dunia pasar modal. Manajer investasi ini memiliki kemampuan untuk memaksimalkan hasil investasi, di mana melalui analisis yang mendalam atas keadaan ekonomi dan pasar, lalu pemilihan strategi investasi dan pemilihan aset yang sesuai. Yang kedua, investasi yang terjangkau, di mana dengan menggunakan reksadana ini siapa saja pun mungkin dapat berinvestasi. Dengan 100.000 pada awal, investor sudah dapat merasakan investasi di pasar modal. Yang ketiga, terdapat risiko yang lebih minimal, di mana dengan besarnya dana yang ada di reksadana, maka akses untuk melakukan diversifikasi investasi semakin besar. Dengan kita melakukan diversifikasi investasi, maka risiko yang dihadapin pun semakin kecil. Yang keempat, terjaganya likuiditas, di mana investor dapat mencairkan kembali investasinya di setiap hari bursa, yaitu hari kerja yang telah ditetapkan sesuai kalender BEI, Bursa Efek Indonesia. Kemudahan ini memberikan investor keleluasaan untuk mengatur investasinya sesuai kebutuhan. Yang terakhir, transparansi, di mana seluruh informasi reksadana selalu transparan. Investor dapat mengetahui reksadana yang diinvestasikan di aset apa saja. Selain itu, manajer investasi wajib memberitahukan kepada investor mengenai risiko-risiko yang dihadapi serta biaya yang dikenakan pada investor. Selain memiliki keuntungan, reksadana juga memiliki resiko. Yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit, di mana efek yang dikelola oleh manajer investasi pada reksadana juga dapat mengalami penurunan nilai investasinya yang dipengaruhi oleh perkembangan pasar uang dan pasar modal, seperti perubahan suku bunga, jatuhnya harga saham, resiko default emiten, dan lain-lain, sehingga nilai reksadana dari per unit juga dapat menurun dan mengalami fluktuasi. Yang kedua, terdapat resiko likuidasi. Resiko ini khususnya untuk reksadana tertutup, di mana investor tidak dapat menjual investasinya kapan saja karena penjualan yang harus dilakukan di bursa yang tergantung pada permintaan dan penawaran yang ada. Yang terakhir, terjadinya resiko mismanagement pengelolaan, di mana
Jika manajer investasi kurang atau tidak berhasil dalam mengelola portofolio, efeknya maka nilai aktiva bersih atau NAB dari per unit reksadana tersebut juga akan menurun nilainya. Produk pasar modal yang ketiga ada obligasi. Apa sih obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Obligasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan efek untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada akhir waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi merupakan salah satu investasi efek berpendapatan tetap yang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang relatif stabil dengan resiko yang relatif lebih stabil juga dibandingkan dengan saham. Nah, keuntungan dari obligasi ini yang pertama, instrumen investasi yang aman. Nah, karena bentuk investasi obligasi ini adalah surat utang, sehingga saat suatu perusahaan mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan lebih diprioritaskan dibandingkan pemegang aset atau saham. Nah, itu berarti seorang pemegang obligasi akan berada pada urutan pertama terkait dengan pengembalian modal investasi. Lalu yang kedua, menawarkan imbal hasil tetap dan bisa diprediksi. Nah, saat pertama kali melakukan investasi obligasi pemerintah atau jenis lainnya, maka pihak penerbit akan memperlihatkan jumlah kupon atau suku bunga yang akan diberikan. Nah, tak hanya itu, jadwal pembayaran kupon tersebut juga telah ditetapkan sejak awal, sehingga kita akan memperoleh pendapatan secara rutin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu yang ketiga, cocok dijadikan diversifikasi portofolio. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa obligasi ini adalah jenis investasi yang relatif aman dan menawarkan kupon tetap sehingga bisa mengurangi resiko finansial. Lalu keuntungan yang keempat, ada berpeluang memperoleh capital gain. Nah, saat melakukan investasi pada instrumen obligasi, kita juga berpeluang memperoleh capital gain atau keuntungan modal investor saat menjual kembali asetnya. Lalu keuntungan obligasi selanjutnya yaitu bunga yang relatif tinggi dibandingkan deposito. Nah, investasi obligasi menawarkan kupon sebesar 5-6,5%. Sedangkan suku bunga deposito ini pada bank digital hanya berkisar antara 1-3%. Nah, adapun untuk pembayaran kuponnya dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati antara nasabah dengan pihak bank. Namun pada umumnya kupon dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Lalu bisa dijadikan jaminan. Nah, keuntungan investasi obligasi ini adalah dapat dijadikan jaminan saat ingin mengajukan pinjaman pada bank. Lalu tarif pajak bunga obligasi lebih rendah. Tarif pajak yang relatif rendah sebab pada tahun 2021 pemerintah memangkas tarif pajak obligasi yang semula 15% menjadi 10%. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi distorsi pembentukan harga obligasi antara investor. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan biaya alternatif dari pasar modal. Nah, keuntungan investasi obligasi bagi perusahaan ini adalah bisa memperoleh jaminan biaya alternatif dari pasar modal dalam bentuk kupon tambahan, sebab investasi obligasi adalah jenis utang jangka panjang sehingga bisa dijadikan alternatif solusi bagi suatu perusahaan yang tengah mengalami kesulitan keuangan. Lalu selanjutnya ada resiko obligasi. Yang pertama ada resiko gagal bayar. Nah, resiko ini terjadi ketika pihak penerbit mengalami kerugian secara finansial sehingga tidak mampu membayar utang dan kuponnya. Lalu yang kedua, tidak bisa dicairkan setiap saat. Jadi resiko investasi obligasi ini tidak dapat dicairkan setiap saat, apalagi ketika kita sedang membutuhkan dana dengan cepat. Lalu yang ketiga, risiko tingkat bunga. Nah, risiko investasi obligasi ini ada pada tingkat suku bunganya. Nah, pada dasarnya, besaran suku bunga yang dijadikan sebagai acuan bisa mempengaruhi nilai jual obligasi di pasar modal. Nah, saat suku bunga acuannya mengalami kenaikan, maka harga jual obligasi di pasar modal sekunder akan turun.
Nah, selanjutnya produk pasar modal yang keempat ada sukuk. Nah, sukuk merupakan surat berharga jangka panjang yang memiliki prinsip syariah. Surat berharga komersial berbentuk sertifikat hak milik yang menjadi bukti bahwa suatu aset merupakan kepemilikan dari pihak tertentu. Aset yang diperbolehkan meliputi aset berwujud benda, nilai manfaat maupun jasa. Lalu apa sih keuntungan sukuk? Sukuk tabungan bisa menjadi alternatif investasi bagi masyarakat karena menawarkan imbal hasil. Keuntungan atau imbal hasil yang diberikan adalah berupa uang sewa dengan presentasi tertentu sesuai dengan prinsip syariah Islam yang tidak mengandung unsur riba. Imbalan hasil sukuk tabungan ini juga akan dibayarkan secara rutin tiap bulan dan nilai pokok modal kita akan dibayarkan pada saat jatuh tempo, yakni setelah 2 tahun. Imbalan dari hasil sukuk tabungan ini akan dikenakan pajak penghasilan oleh pemerintah sebesar 15%. Potongan pajak yang lebih kecil dikenakan daripada pajak deposito, yaitu sebesar 20%. Nah, adapun resiko dari sukuk, yang pertama ada resiko gagal bayar. Nah, resiko ini yaitu di mana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo baik imbalan maupun pokok. Lalu yang kedua, resiko likuiditas, yaitu resiko di mana investor tidak dapat menjual sukuk tabungan sebelum jatuh tempo. Apabila investor memerlukan dana tunai, sukuk tabungan memiliki resiko likuiditas karena tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Namun, sukuk tabungan dapat dicairkan sebelum jatuh tempo dengan memanfaatkan fasilitas early redemption sesuai dengan ketentuan. Nah, lalu yang terakhir ada resiko tingkat bunga. Karena nilai pokok tidak berubah, kuponnya mengambang mengikuti BI yaitu 7 hari reverse repo rate dan memiliki floor rate sampai jatuh tempo. Selanjutnya, produk pasar modal yang kelima ada Exchange Traded Fund. Nah, meskipun ETF pada dasarnya ini adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk pasar modal nomor 6 yaitu derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang lain atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying asset. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang struktur pasar modal, yaitu dari Otoritas Jasa Keuangan, yang terdiri dari 3. Yang pertama ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI, yang kedua ada Bursa Efek Indonesia atau BEI, dan yang terakhir ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selanjutnya yaitu Clearing Penjaminan Efek Indonesia merupakan industri pasar modal Indonesia yang berfungsi sebagai LKP yang menjalankan kegiatan clearing dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan clearing ini dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi anggota clearing yang timbul dari transaksi bursa. Saya akan menjelaskan tentang Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia adalah badan hukum yang mempunyai tugas sebagai sarana dalam melaksanakan dan mengatur jalannya kegiatan perdagangan efek yang ada di pasar modal. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau BES.
Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini dimulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Lalu ada pelaku pasar modal. Yang pertama ada pengawas pasar modal yang merupakan peran dalam mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam pasar uang. Biasanya terletak di bawah naungan Kementerian Keuangan. Yang kedua ada penyelenggara pasar modal yang merupakan lembaga yang menyediakan aktivitas pasar modal dengan membuat dan mengaturnya dalam sebuah regulasi. Di Indonesia, penyelenggara pasar modal yaitu Menteri Keuangan. Yang ketiga ada perusahaan emiten. Lembaga ini sebagai pemilik saham dan surat berharga untuk diperjualbelikan dalam bursa efek. Dan yang keempat ada investor atau pemilik modal yang merupakan pelaku pasar modal yang utama sebab mereka aktif beraktivitas di bursa efek. Yang kelima ada penjamin emisi, yaitu pihak yang bertugas dalam melakukan kontrak perjanjian bersama perusahaan emiten dalam rangka melakukan penawaran atau membeli sisa efek tidak terjual. Ada pialang atau broker yang merupakan pihak yang bertugas dalam menghubungkan antara penjual dan pembeli saham di pasar modal. Yang ketujuh, manajer investasi. Tugas manajer investasi yaitu mengelola dana dari masyarakat dalam berbagai portofolio efek agar menghasilkan keuntungan. Kedelapan, ada penasihat investasi yang berperan dalam memberikan nasihat terkait pembelian dan penjualan efek sehingga investor bisa mengambil keputusan secara bijak. Yang kesembilan, ada lembaga penunjang pasar modal, yaitu pihak krusial dalam pasar modal demi menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar. Yang terakhir yaitu ada profesi penunjang pasar modal yang terdiri dari banyak pihak. Masih ada profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal. Contohnya seperti akuntan, notaris, konsultan, hukum, dan audit.